Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan GeoGebra. Baik, saya klik dulu share screen-nya, kemudian saya buka GeoGebra-nya. Pertama-tama kita tentukan fungsinya terlebih dahulu. Misalnya, nah kita tekan sini, kita ambil teks. Apabila kita menginginkan hasil tulisannya bagus, maka kita klik latex. Nah, kemudian pada kolom edit kita tulis fx, misalnya fungsi kita fx sama dengan, apabila kita menginginkan tulisan kita bagus, kita bisa bikin spasi, fx sama dengan, kemudian kita bikin spasi lagi. Karena pada latex, kalau kita tekan spasi seberapapun jauhnya, maka dia tidak akan mempengaruhi pada spasi kecuali karena dia punya menu sendiri untuk spasi. Nah, ini A ditambah B, misalkan saya menggunakan sin, saya bikin spasi, sin, membuka C, X ditambah, misalkan saya menggunakan sudut alfa, di sini menggunakan alfa, kemudian saya kurung tutup. Oke, nah di sini kecil maka bisa kita perbesar. Kita tekan large boleh, very large boleh. Kemudian apabila kita ingin memberikan background, maka bisa kita berikan background di sini. Misalkan, nah ini. Apabila hurufnya ingin kita bold, bisa kita bold. Nah, ini bisa bergerak, bisa digerakkan ini. Apabila kita sudah menginginkan dia berada di suatu tempat tertentu dan tidak bergeser lagi, maka tinggal kita klik kanan, fix object. Kemudian kita klik kanan, absolute position on screen. Berarti dia tetap di sini posisinya pada screen itu. Maka apabila kita gerakkan, maka yang bergerak adalah grafiknya. Nah, demikian. Kemudian kita membuat slider, ya nih, untuk menentukan nilai A, B, C, dan alfanya. Ya, nilai A, misalkan ini bisa terserah, bisa kita rubah terserah, misalnya min 10 sampai 10 dengan increment 1. Misalkan di sini saya merubah 8 sampai minus 8 sampai 8 dengan increment 1. Nah, kemudian ketika saya menginginkan B juga sama, kita ketuk 2 kali, saya bikin batasan yang sama, min 8 sampai 8 misalnya, kemudian incrementnya 1, oke. Kemudian apabila kita menginginkan untuk C-nya, tetap kita berikan batasan yang sama, misalnya min 8 sampai 8, nah, dengan increment 1, oke. Kemudian di sini ada nilai alfa, maka kita klik 2 kali, ini kita rubah menjadi angle. Nah, di sini sudut sudah berubah menjadi alfa. Kita bisa rubah apapun, misalnya kita mau rubah beta, maka di sini juga harus beta. Karena di sini sudah sama, maka saya tidak merubah huruf alfa ini. Kemudian di sini sudutnya bisa kita rubah. Misalkan di sini saya mau minus, berarti saya bikin min 360 derajat sampai 360 derajat dengan increment 1. Nah, apabila kita menghilangkan derajatnya di sini, maka dia akan terbaca radian. Maka nanti tidak tepat, tidak presisi. Maka sekarang kita oke. Baik, nanti sudutnya dalam bentuk derajat. Baik. Nah, sekarang kita akan merubah. Nah, ini kita mau rubah dulu dia. Nah, kita rubah
bentuknya. Misal, nah ini, ya, saya rubah warnanya menjadi ungu biar beda-beda semua nanti. Berarti A-nya ini nanti menggunakan warna ungu. Saya atur di sini. Kemudian B-nya misalnya mau saya rubah dia warnanya menjadi kemudian C-nya saya rubah menjadi misalnya ini. Nah, kemudian alfanya misalnya saya geser dulu. Alfanya misalkan saya menginginkan warnanya. Nah, ketika saya menginginkan ini agar tidak berubah posisinya seperti tadi, maka kita klik kanan objek. Kita klik kanan, kita fix objek. Kita klik kanan, kita fix objek. Kita klik kanan, kita fix objek. Maka nanti yang bergerak nah, selanjutnya kita tentukan fungsinya. Semisal di sini saya mau membuat fungsi, nah, fungsinya kan sudah tertulis sin, maka kita tulis sin fx sama dengan inputkan a plus sin, nah, ada b sin kurung buka c kurung buka x ditambah, ini kita klik alfa karena di situ sudutnya adalah alfa. Ya, jangan lupa alfa. Kita berikan kering tutup 2 kali. Nah, grafik sudah muncul. Enter. Kalau kita perhatikan, misalkan di sini sudutnya saya bikin 0 dulu. Sudutnya saya bikin 0 derajat dulu. Nah, sudutnya 0, kemudian C-nya saya bikin 1 dulu. Kalau sudutnya 0, C-nya 1, B-nya saya bikin 1, A-nya ini saya hilangkan, saya bikin 0 dulu. Nah, berarti kan kalau berdasarkan persamaan, Y sama dengan Fx sama dengan sin Cx, karena alfanya 0. Nah, ini grafiknya sinus. Tapi kalau kita perhatikan di sini, sudutnya tidak tepat, maka bisa kita rubah. Kita klik objek, kita klik 2 kali, di sini klik kanan, grafik, maka ini kita rubah. Nah, di sini kita bisa merubah di x-axisnya. Axisnya ini kita rubah menjadi P. Kemudian setelah itu kita rubah dia dengan perbandingan 2:1. Misalnya demikian. Kemudian kita lock. 2:1. Tampilannya sudah bagus. Misalkan kita menginginkan 1:1, diperbolehkan juga. Misalkan demikian, kita lock. 2:1 juga diperbolehkan. Misalnya kalau kita rubah 2:1, bagus ya. Maka ini kita set. Ini perbandingannya.
2/1. Ini aja. Nah, karena nanti dalam sinus itu ada nilai setengah. Baik. Kemudian lanjutnya semisal ini kita gerakkan demikian. Sejauh positif 40 misalnya 60 derajat. Nah, maka dia bergerak mundur. Kalau kita geser negatif 60 derajat, maka dia bergerak maju. Nah, bagaimana kita ingin melihat nilai-nilai itu? Misalkan pada suatu fungsi kita bisa bikin, misalnya kita bikin slider lagi, sini, nah ini. Nah, ini saya menggunakan latex lagi supaya tulisannya bagus. Fx sama dengan, kita mau melihat perubahan nilainya A agar tampak. Nah, di sini A, maka di sini kita klik objek. Kita tekan A, kemudian plus, kita tekan B, kita ambil dari objek juga, kemudian sin, kurung buka, C-nya juga kita bikin objek, kemudian kurung buka, X ditambah alfanya juga kita bikin objek, demikian, kemudian kurung tutup lagi. Oke, nah ini tampilannya. Kalau kita ingin perbesar, kita perbesar lagi large misalnya, kemudian kita bikin background yang lain untuk dia, misalnya kita bikin background kuning, kemudian tulisannya misalkan kita bikin tetap hitam, kita bold. Ini sama seperti tadi, tinggal kita klik kanan, kita fixkan objek, kemudian kita klik kanan, kita biar bergerak ini. Nah, misalkan kita ingin mengetahui nilainya A. Apabila nilai A-nya 1, artinya grafik itu bergerak satu satuan ke atas. Kita lihat. Nah, kita tahu dia bergeser ke sini. Yang awalnya tadi titik 0. Nah, tinggal ini digerakkan. Maka nilainya akan berubah. Berarti ini berkenaan B, berkenaan dengan ini, tinggi rendahnya. Nah, misalnya kita mau kembalikan ke titik asal. Jadi nilai-nilai ini akan bergerak sesuai dengan slider yang kita gerakkan. Apabila kita ingin membatasi, karena ini tampilannya sampai tak hingga, misalkan kita ingin membatasi grafik itu kecil saja, maka kita bisa tampilkan dengan if. If, nah misalnya di sini, condition, misalkan saya batasi antara min 2pi sampai pi. Min 2pi, pi-nya saya ambilkan dari sini. If condition min 2pi kita batasi dia sampai 2pi,
then fungsinya. Fungsinya tadi kan A ditambah B sin dalam kurung C kurung X ditambah alfa ya, alfa ditambah alfa ya, alfa bukan B ditambah alfa, kemudian tinggal kita enter. Yang bergerak-gerak adalah hanya kita hentikan dulu biar enggak slidernya. Nah, maka tinggal kita view algebra ini, kita klik, maka tinggal kita hilangkan yang F. Nah, ini grafiknya. Maka tinggal kita bisa sekarang tidak sampai tak hingga, yaitu antara min 2pi sampai pi. Nah, misalkan kita merubah ini A-nya, kita rubah misalnya A-nya sama dengan 0, maka dia kembali ke titik aman. Nah, B-nya misalnya saya mau rapatkan, maka saya buat besar. Sorry, C. Kalau C-nya saya bikin, nah ini sinusoidal. Kalau B-nya yang saya besarkan, maka dia berkenaan dengan amplitudenya. Dia semakin tinggi, semakin lebar. Dia kebalik. Demikian. Nah ini, mohon maaf. Untuk sudut, misalkan kita mau gerakkan dia, sudutnya plus 45, maka dia akan mundur. Plus. Kalau kita gerakkan misalnya plus 60 ya. 60. Nah, maka dia akan bergerak mundur. Nah, misalkan saya kembalikan sini. Nah, saya ubah 1. Ini gini, mundur 60 derajat. Kalau kita menginginkan maju ke depan, maka ini kita geser mundur. Grafiknya akan maju. Demikian cara membuat grafik fungsi trigonometri pada GeoGebra. Apabila semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.